Nah balik lagi tadi ke baby spa. Sebenarnya aku pernah baca gitu katanya bisa memperbaiki nafsu makan anak, gitu. Benar. Nah itu benar nggak sih Bobi dan? Benar. Karena kan kalau misalnya yang aku tadi bilang, yang apa namanya, Pencernaan. massage pediatrik terapi. Nah itu ada salah satu buat massage tuina namanya. Jadi memperbaiki nafsu makan. Jadi gitu. tekniknya beda ya? Iya, tekniknya ada beberapa titik yang harus kita ke anak. Jadi nggak seluruh badan ya pijatnya. Kalau seluruh badan kan pijatnya kayak buat relaksasi. Jadi biar anak tuh enak, tidurnya enak gitu. Tapi kalau buat misalnya buat yang nafsu makan, nah itu buat mengurangi keluhan kembung atau nafsu makan tadi ada titik-titik tertentu gitu dan teknik tertentu. Ya manfaatnya memperlancar sistem pencernaan, memperbaiki nafsu makan, memperkuat sistem pencernaan. Jadi lebih fokusnya ke sistem pencernaan. Tapi sama dasarnya ya kita harus lembut sama telaten. Iya, benar. Jadi itu paling penting ya. Karena itu kalau mama sendiri kan kayak mijit gimana kayak usap udah deh gitu. Kayak cuma digini doang beda gitu. sama yang kalau kita yang benar-benar tahu ini tuh usapannya harus berapa sih gitu, tekniknya harus gimana sih, makanya adanya pelatihan baby spa tuh kayak gitu. Jadi pemijatan tuh nggak asal-asalan. Kadang kan ada orang yang pijat begitu doang kok mahal. Iya bener. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Tapi aku kayak iya sih, maksudnya karena kita tuh bukan masalah pijetannya itu tapi karena tekniknya kita gitu, tekniknya, terus bahan-bahan apa yang kita persiapin, alat-alat yang kita persiapin gitu sih, jasanya yang mahal juga. Kita nggak sama kayak tukang pijat atau dukun gitu kan. Ada ilmu yang kita punya juga. Karena kita lebih ke menjaga kenyamanan, keamanan si bayinya, nggak yang asal-asal pijet gitu. Ya orang takut nggak usah dipijit anaknya, ntar jadi kayak yang itu gitu. Benar. Gitu. Padahal manfaatnya tuh banyak banget. Udah gitu kan kalau misalnya anak relax, moodnya bagus, itu kan otomatis dia juga makan juga pasti akan mau. Gitu. Benar. Karena emang kalau misalnya perut bermasalah juga kan otomatis nggak enak makan. Iya, kembung atau apa. Kita juga kan orang dewasa gitu ya. Kalau lagi boga gitu kayak berborong lihat makanan aja, mau makanan enak juga kayaknya nggak bisa dimasuk. Benar banget. Makanya sama anak juga kayak gitu. Makanya adanya terapi massage pediatrik tuina itu. Tapi dilakukannya juga harus rutin sih sebenarnya. Tergantung orang tuanya lagi. Kadang kan masa gitu doang, ini baru sekali massage kayak nggak ada perubahan, ya udahlah gitu begitu, kan. Kebanyakan pengennya gitu kan juga. Kayak yang harus sekali tuh harus benar-benar mau gitu, tapi saya nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar bertahap, harus rutin lah gitu pijatnya. Kalau aku sih sering jelasin ke ibu-ibu yang mau massage tuina, jadi kayak Mam, ini sekali massage tuh nggak bisa langsung ya, gitu kan. Ada kayak bertahap gitu anaknya, karena yang kita ini kan terapi ya, bukan obat. Kalau obat kan jadinya masuk langsung reaksi. Tapi kalau terapi kan ya semuanya harus bertahap, kayak terapi apa gitu yang tetap tahapannya lama gitu. Ya kayak kita konsumsi kayak herbal juga kan nggak mungkin sesingkat itu ya waktunya. Bener. Ada proses yang harus dilewati. Nah kalau misalnya baby spa tuh sebenarnya ada apa aja hal yang boleh dan tidak boleh gitu kita lakukan? Hal yang boleh dan tidak boleh, kalau SOP dari terapis sendiri, hal yang nggak boleh itu sebenarnya sih dari personal kita ya, kayak kuku panjang itu nggak boleh. Iya itu bahaya ya. Terus kayak pakai perhiasan, kebanyakan aku sering lihat tuh kayak, ya maaf ya ini bukan jatuhkan, kayak tukang urut tuh kayak lagi pakai cincin juga gerus gitu. Iya benar, dan itu pasti sakit ke kulit bayi. Bener. Nah pakai cincin terus nggak cuci tangan, dan kita tuh harus cuci tangan dulu kalau misalnya steril. Terus dipaksa, nah itu nggak boleh kalau dipaksa. Jadi ya itu yang tadi menimbulkan trauma. Jadi waktunya terburu-buru, biasa kan udah gitu kan. Kalau kita kan kayak
emang di waktunya berapa nih maksimal buat pijat bayi kayak 20 sampai 30 menit gitu kan waktunya buat masas gitu. Jadi nggak yang semaunya kita kayak udah gitu, karena emang kita udah ada waktunya berapa lama gitu dan kita udah tahu waktu segini tuh udah pas bayi udah nyaman semua gitu. Terus kalau misalnya ada lagi yang masuk sih itu ke kondisi bayi yang nggak boleh dipijat juga. Kondisinya tuh kayak kondisi bayi demam, jelas nggak boleh ya, karena bayi demam jangankan mau dimasas mau dipegang aja susah kan. Terus kalau misalnya kenapa juga nggak boleh, karena kalau misalnya demam itu kan pembuluh darah membesar. Nah takutnya kalau misalnya dipijat terjadi pembengkakan atau bisa malah kalau pijatan kencang takutnya malah pecah gitu. Nah itu sih yang ditakutin gitu. Terus kalau misalnya yang lain itu anak yang sering kejang itu nggak boleh. Terus yang kelainan jantung, mengalami kelainan jantung itu juga nggak boleh. Habis imunisasi, habis terjatuh tuh biasanya kan orang tua kayak anak harusnya udah cepet-cepet dipijat. Biasanya kalau jatuh langsung ayo pijat gitu, dibawa ke tukang urut. Kadang-kadang aku pernah lihat waktu itu konten, jadi dibawa ke tukang urut dukun urut gitu, dukun urut yang biasa kita orang dewasa gitu sampai kayak ditarik-tarik gitu. Kayak lehernya juga diurut gitu loh. Kalau kita ada orang dewasa enak ya digertak-gertak ya. Kalau anak kecil kayaknya kasihan banget. Jadi kalau misalnya anak terjatuh itu aku biasanya nyaranin observasi dulu aja gitu. Kalau misalnya nggak ada muntah, nggak ada apa gitu, nggak apa-apa, nanti 1 kali 24 jam baru saya pijat. Karena kebanyakan gitu, Bu Bidan, saya mau masas nih anak saya habis jatuh gitu kan, langsung nggak bisa dimasas sekarang ya gitu kan, soalnya anaknya nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh, kan sakit. Ya aku jelasin yang tadi itu, karena kenapa nggak boleh itu karena takutnya ada fraktur ya, ada pembengkakan atau apa gitu ya, patah tulang atau kesleo atau apa. Nah takutnya kita kan masasnya bayi sehat. Nah apa itu salah dari teknik masasnya kita kan beda ya. Tuh yang buat terapi buat patah tulang atau kesleo kan beda lagi, bukan ranahnya kita doang. Kita kan ranahnya yang normal aja, yang sehat-sehat aja. Jadi kalau misalnya kita salah teknik pemijatan takutnya malah makin parah gitu. Makanya aku selalu nyaranin kayak ke para moms tuh kayak ya udah observasi dulu aja gitu kan. Kalau misalnya nggak ada muntah itu masih oke kok. Kalau misalnya ada muntah tapi langsung bawa ke dokter, jangan ke tukang pijat ataupun dukun gitu, karena kasihan anaknya sih. Nah kalau misalnya 1 kali 24 jam itu nggak ada keluhan kayak gitu ya besoknya langsung bisa dipijat gitu. Banyak juga soalnya yang kayak misalnya anaknya sakit kan, demam gitu, terus kayak masuk angin deh ini kayaknya dibawa ke dukun urut sekaligus dikerok gitu kan. Itu banyak banget gitu, kadang kasihan gitu. Aku ngeliatnya kasihan banget. Aku pernah lihat di sosial media tuh kayak bayi umur berapa gitu dikerok, aduh rasanya kayak miris banget gitu. Iya kan, belum lama viral juga nih yang bayi umur 2 hari terus meninggal karena dipijit sama neneknya gitu kan. Maksudnya kan berarti salah teknik mungkin ya gitu. Jadi akhirnya yang tadi kayak Bu Bidan bilang kan ada pembuluh darah yang pecah gitu atau kayak gimana. Kalau kayak gitu kan kondisi seperti itu kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga jadinya. Nah yang viral itu sebenarnya sih banyak jadinya ketakutan para moms juga sih pijit ya. Iya benar. Jadi isu ya, jadi rame lah karena kan jadi takut dipijat gitu. Tapi selagi ini ya buat para moms tuh, selagi kita pijatnya dengan tenaga profesional, dengan bidan yang bersertifikat itu aman kok. Karena kita benar-benar menjaga keselamatan keamanan dan sudah ada SOP-nya, udah ada pelatihannya. Nah untuk yang masalah yang viral yang kemarinnya yang bayi 2 hari di urut, sebenarnya sih bayi 2 hari itu 2 hari masih merah banget ya kayak baru gitu. Nah aku jarang banget ya namanya masas bayi. Bukan jarang sih, aku belum pernah yang namanya masas bayi. Soalnya mungkin kan karena masih banyak 2 hari nenek-nenek jadul, mungkin yang jadul gitu, yang kayak apa ya, peraturan-peraturan yang kayak misalnya adat ya. Kayak bayi harus dikebrakin lah biar nggak kaget. Terus atau kayak
pusernya dikasih koin gitu ya, itu mungkin masih banyak loh. iya itu masih banyak banget gitu. Terus kayak pakai gurita yang kencang gitu, bedong yang kencang, itu kan masih banyak. Mungkin termasuk itu juga gitu, kayak dipijit ya biar apa gitu kan. Iya, karena kan mereka mungkin dengan kepercayaan zamannya mereka gitu, kalau dipijit itu bisa apalah gitu. Nah mungkin balik lagi yang tadi itu kasusnya mungkin ya, karena kan nggak tahu juga nih penyebabnya kurang tapi bisa jadi dari karena perlengketan, ada juga baca sih kayak perlengketan saluran pencernaan gitu, karena dokter penyakit dalam pun kayak itu tuh pesen kayak buat tukang pijat, tukang urut, tukang massage kayak untuk di bagian perut itu nggak boleh yang namanya ditekan kuat. Kita pun kayak di bagian perut tuh kayak dielus kayak gini, jadi kayak bukan dengan tenaga gitu. Soalnya aku juga pernah lihat gitu kalau tukang urut tuh kayak kayak gini gitu. Nah bener, jadi kayak punya tenaga dalam dan itu tuh perut anak itu jadi kelihatan kayak sampai kempes. Iya benar, dan itu pasti sakit banget karena aku sering kayak bayi kolik kan, mengurangi kolik. Itu bayi kolik itu disentuh begini aja nih kembung itu sakit loh. Jadi benar-benar harus sabar banget buat buat merileskan dia tuh. Tapi emang butuh kesabaran dan telaten banget gitu, karena kan kalau misalnya kita nggak sabar, nggak telaten dan kayak biar cepet nih gitu kan, biar nggak sakit, biar cepet-cepet aja. Nah itu biasanya ya itu takutnya mengakibatkan perlengketan saluran pencernaannya gitu kan. Kalau udah saluran pencernaan lengket ataupun bagian pernapasannya kan, pernapasan karena kan bayi 2 hari kan masih bernapas gitu. Banyak kan di perut kan, karena sistem pernapasannya itu rongga pernapasannya kayak belum sempurna gitu. Jadi ya bagian perut ditekan, kehabisan oksigen, bisa jadi ya mungkin mengakibatkan kematian juga bisa gitu. Jadi memang harus melek pengetahuan ya sebenarnya. Bisa berguna dengan media sosial tuh diambil ilmu yang benar gitu kan. Dan kalau misalnya memang di kondisi tertentu kayak pengen anaknya biar relaksasi atau misalnya anaknya biar nggak capek gitu, itu kan bisa datangnya ke memang terapis yang sudah punya sertifikat gitu kan. Itu lebih aman ya dibanding bukannya kita mau menjatuhkan kayak dukun urut atau apa. Jadi mereka kan punya bagian sendiri gitu. Mungkin kayak dukun urut kan lebih ke kayak orang dewasa yang patah tulang misalnya atau keseleo atau apa gitu. Bukan ranahnya untuk mijet anak-anak yang lebih tubuhnya lebih lebih rentan, lebih rentan gitu, lebih kecil gitu kan. Jadi karena kalau kita kan terapis tuh lebih ke tenaganya itu kita menyesuaikan kondisi bayi. Anaknya ini tuh tekanannya kayak gimana sih? Nah, jadi kita mengenal masing-masing anak. Oh, anaknya ini pas di tekanan segini. Kayak kita menjadi dewasa, kayak ibu sakit nggak? Tekanannya pas nggak? Kalau sakit bilang ya, gitu. Nah, sama bayi juga gitu. Jadi kayak kita harus benar nyarinya. Oh, ini pas nih pijitannya, tekanannya, halusannya pas. Nah, berarti kita anak ini emang pasnya tekanan di sini gitu. Jadi itu sih yang benar-benar bikin bayi atau anak itu nyaman gitu. Jadi nggak boleh asal sembarangan pijet aja datang gitu kan. Apalagi kalau yang sampai dikerokin segala macam, aduh kesian banget gitu. Udah belum saatnya ya kayaknya, justru malah lebih berbahaya gitu. Karena kan bisa, kalau kerok juga kan bisa membuka pori-pori. Sebenarnya sih kita dewasa juga kan nggak dianjurin buat kerok ya. Iya benar. Jadi sebenarnya ibu juga harus awareness nih sama hal seperti ini gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang bilang, neneknya atau siapa bilang gini, kalau bisa jangan diikutin gitu kan. Harus punya pendirian, karena kan ya kalau misalnya anak sakit atau gimana yang paling sedih kan kita ya, ibunya gitu. Tapi sebenarnya sih emang itu sih galaunya ibu baru ya. Iya, biasanya gitu ya. Kan rasain sih. Kurang ilmu terus kayak gimana ya? Iya, karena jadi kayak mau kemana sih ini tuh, mau ngikutin ini apa ngikutin ini gitu. Walaupun tahu nih ilmunya, mungkin karena ibunya males ribut atau apa gitu kan, jadi ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya aku sih nyaranin seorang ibu tuh harus benar-benar kuat buat ngelindungin anaknya. Jadi kayak
harus benar-benar peka gitu sama anaknya, jadi nggak asal ya udahlah gitu, apalagi nanti aman lah ini sama ini gitu, jangan gitu. Jadi kita sebelum itu tuh kita cari dulu ini bener nggak aman, ini bener nggak, jadi bener-bener diituin banget baru tuh kita serahin gitu. Tapi kalau misalnya kayak menurut kita ini nggak masuk akal nih, ini enggak ya itu nggak usah diikuti, nggak semuanya harus diikutin ya gitu. Yang penting masuk akal aja sih kayaknya. Kalau kayak misalnya anak ditaruh koin di perutnya kan buat apa juga gitu ya gitu. Tapi masih banyak. Iya masih banyak kayak gitu. Tapi karena orang tua kayak parno, ini ntar pusarnya bodong. Karena kan dulu kan kenapa ditaruh koin, karena kan mitos tuh kayak orang tua ntar pusarnya bodong. Tapi sebenarnya sih itu masih medisnya itu masih normal aja sih, walaupun pusarnya bodong juga normal aja, cuman nggak enak dilihat aja mungkin kali ya. Nggak bermasalah juga sebenarnya gitu. Dan teknologi kan sekarang berkembang ya gitu, banyak ilmu yang diupdate gitu, kayak bidan bisa ambil pelatihan untuk terapi gitu kan, untuk itu baby spa gitu. Terus ilmu-ilmu kedokteran juga semakin berkembang, kayak empati segala macam juga kan sudah beda ya kayak zaman dulu gitu kan, dari segi usia terus dari segi tekstur dan segala macam juga kan pasti berbeda gitu. Kalau dulu kan ya bayi usia berapa juga udah boleh ya. Boleh makan. Ini baru lahir juga kayaknya udah banyak dikasih makan kalau dulu gitu. Kalau dulu, tapi kalau sekarang kan kita harus berpadu pada sekarang kayak harus makan tuh minimal 6 bulan ya baru bisa dikasih makan gitu. Banyak yang nanya, ini kan kayak nenek-neneknya gitu. Saya bisa kok, saya dulu anak saya sebulan ataupun ini umur segini udah saya kasih makan gitu. Jelasin lagi ibu, sekarang itu beda zamannya gitu kan. Sekarang itu anak boleh makan di umur 6 bulan baru empati. Nah mungkin itu bisa tuh perlahan si nenek mengerti, ya udah ikutin. Tapi ada nenek yang benar kekeh, nggak usah gitu kan, kasih aja tuh, lapar tuh tuh anaknya udah mau makan tuh gitu kan. Ya udah kasih aja ya, orang tua yang nggak mau ribut ataupun kurangnya pengetahuan atau informasi, jadi kayak iya deh bener lapar kali, ya udah kasih makan gitu. Jadi sekarang semua pokoknya zaman udah berkembang ya gitu. Dan sekarang baby spa juga kan lumayan lagi happening ya, lagi hits gitu kan. Dan itu juga bukan termasuk kayak orang FOMO atau apa gitu, tapi memang sesuai dengan kebutuhannya anak gitu. Dan kita juga sebenarnya sih baby spa itu kalau aku pribadi sih bukan cuma cari cuan ya, tapi lebih ke aku niatin kalau baby spa itu buat kenyamanan dan membantu sesama ibu aja. Karena aku ngalamin anak yang umur segini tuh kalau itu butuhnya apa gitu, biar lebih optimal pertumbuhannya butuhnya apa ya, dengan cara bisa dimasas gitu. Kalau rutin itu insya Allah sih maksudnya pertumbuhan tuh sesuai dengan apa yang kita harapin gitu. Nggak ada yang namanya stunting atau apa, bukan berarti pijat mencegah stunting, enggak. Maksudnya lebih ke biar mengoptimalkan aja gitu pertumbuhannya, yang tadinya susah makan jadi enak makannya karena dipijat kan gitu. Karena kan kalau stunting banyak keluhan dari segi makan kan. Nah gitu. Sama sih, jadi slogannya Gizidat juga kayak membersamai tumbuh kembang anak gitu. Jadi bukan hanya sebatas kayak lagi ngehits nih gitu, tapi memang kita juga mendukung mama-mama gitu kan, mensupport mama-mama gitu untuk tumbuh kembang anak gitu. Seru banget. Lagi nih tips buat yang para moms kalau emang mau pijet bayi itu, maksudnya nggak usah khawatir gitu. Pokoknya kalau selagi itu dipijet dengan tenaga profesional, dengan bidan dan mereka yang udah mematuhi SOP, itu aman-aman aja. Betul. Udah. Oke deh, seru banget pembahasan kali ini loh. Moms and Dad jangan lupa bisa diterapkan, nanti tadi udah dijelasin juga sama Bidan Jumi nih manfaatnya apa baby spa. Jadi Moms and Dad bisa coba juga, kalau misalnya nggak bisa belajar pijat sendiri, bisa datang langsung ke yang memang sudah tenaga profesional. Jangan lupa Moms and Dad subscribe, komen, dan like ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.